Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Rawa'i'ul Bayan. Sebelumnya, Islam adalah agama samawi, agama yang diturunkan dari langit, yang berbeda dengan agama-agama yang lain, dan hanya Islamlah yang akan diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada agama samawi yang mereka istilahkan, semisal Yahudi dan Nasrani, dengan kitab-kitab samawi yang telah dirubah dan direkayasa sedemikian rupa. Islam itu membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam membawa kedamaian, membawa keselamatan dunia sampai akhirat. Islam mempunyai pintu gerbang utama, yakni dua kalimat syahadat, persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Jadi manakala sudah memasuki gerbang, diharapkan bisa utuh, tunduk melaksanakan ajarannya. Ada Islam bermacam-macam, ada yang mengistilahkan, ada yang garis keras lah, ada yang garis lurus lah, ada yang mungkin pakai embel-embel. Itu sebenarnya hanya ungkapan-ungkapan saja. Islam tidak mengenal paksaan, karena telah nyata mana agama yang benar dan yang menyimpang. Kalau mau jujur, coba perbandingan agama, perbandingan teologinya, perbandingan materi ajarannya dan sebagainya, maka Islam akan pasti jauh lebih unggul dibanding yang lain. Dalam pengamalan Islam sendiri, ada orang yang sabiqun bil khairat. Mereka telah jauh melampaui dari yang lain. Ada yang muktasid, setengah-setengah, atok-atok. Ada yang zalimul nafsi, menganiaya dirinya sendiri. Jadi dia mengorbankan dirinya, lalai akan dirinya. Kemudian untuk Islam itu sendiri terkadang justru diperkuat oleh orang-orang yang lemah. Bahkan orang-orang yang fasik itu ikut andil dalam memperkuat Islam, sebagaimana diisyarahkan kepada Nabi, diisyarahkan beliau, Islam dikuatkan dengan orang-orang fasik. Jadi mereka mengaku Islam, tapi kesehariannya tidak mengamalkan Islam secara utuh. Namun jika Islam ini dicaci, diremehkan, direndahkan, mereka tidak terima. Mereka akan membela mati-matian dan akan memberangus siapapun yang berusaha mengoyak Islam ini. Dan ada lagi yang perlu diwaspadai adalah para munafik, yakni mereka seakan-akan menampakkan dirinya pro dengan Islam, bahkan bermanis-manis dengan kaum muslimin. Akan tetapi di belakang mereka menyusun strategi yang ingin merongrong, ingin menghancurkan dari dalam. Dan ada lagi di luar Islam, yaitu kafir. Ya, kafir ini ada dua, ada harbi, ini yang wajib diperangi, tapi ini secara resmi.
Jadi tidak boleh asal diperangi, karena Islam itu agama yang mengutamakan perdamaian, tidak pernah mencari musuh, tapi kalau musuh datang tidak akan gentar ataupun lari. Dan ada justru kafir yang dhimmi, yang berada dalam naungan dan perlindungan Islam, ini tidak boleh diusik sama sekali. Dan Rasul mengatakan, jika ada yang mengusik kafir dhimmi, orang non-muslim yang berada di bawah perlindungan Islam, maka kala hari kiamat Nabi Muhammad yang pertama kali akan mengadili dia. Jadi betapa indahnya Islam. Semoga Allah senantiasa menghidayahkan Islam kepada kita dan keturunan kita serta lingkungan kita. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan dunia kecuali membawa Islam, karena dengan Islam tertancap di dalam hati, meraksuk ke dalam seluruh jiwa dan raga, akan membawa keselamatan dunia sampai akhirat dan akhirnya masuk surga. Dan itulah Islam. Jadi tiada yang dapat menyelamatkan dunia sampai akhirat kecuali harus masuk dalam koridor Islam dahulu. Mengenai nanti pahala dosa, mengenai nanti surga neraka, itu semata-mata hak Allah, dan tentunya harus ada timbal balik usaha dari manusia dan doa yang dipanjatkan dari mereka kepada Allah. Jadi ada timbal balik, karena Allah akan dekat kepada hamba yang mau mendekat, akan memberi anugerah pada hamba yang memohon, dan Allah akan menjaga orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri dan menjaga dirinya agar senantiasa dekat dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab, dibuka halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmur rabi', hukum yang keempat. Ini mengenai makmum yang tentunya berada di belakang imam, apakah harus membaca Fatihah ataukah tidak. Dalam hal ini para ulama bersepakat, kalau imam dalam keadaan rukuk dan makmum itu terlambat, makmum itu masih menjumpai rukuknya imam, menurut ijma adalah Fatihahnya sudah gugur. Jadi makmum tidak perlu membaca Fatihah karena sudah ditanggung oleh imam. Itu dialami oleh sahabat Ali dulu waktu mau sholat subuh, di depannya ada orang tua berjalan lamban sekali, sehingga sahabat Ali ini menjaga adabnya, tidak mendahului orang tua tersebut. Ternyata orang tua ini tidak ke masjid tapi justru menjauh. Diketahui ternyata dia orang Yahudi. Dan karena peristiwa ini Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menahan Rasulullah agar rukuk diperlama. Dan ada lagi riwayat matahari atau perputaran benda angkasa itu ditahan, biar tidak terbit matahari. Jadi dalam rangka sebabnya dahulu pernah sahabat Ali ingin mengejar sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, sehingga beliau masih menjumpai rukuk Rasulullah, sehingga
masih menjumpai rakaat pertama dan Fatihahnya tertanggung. Jadi beliau mengucapkan hamdalah, sehingga ketika bangun dari rukuk Nabi mengatakan sami'allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar, Allah menerima hamba yang telah memujinya. Dan dulu peristiwa itu diawali dengan yang dialami oleh sahabat Ali tersebut dan menjadi syariat untuk selanjutnya. Kemudian yang menjadi perbedaan adalah bagaimana seandainya makmum itu masih menjumpai imam dalam keadaan berdiri, apakah makmum ini membaca Fatihah atau tidak? Nah, ini ada perbedaan mazhab. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, wajib membaca Fatihah di belakang imam, baik sholatnya sirriyah maupun jahriyah. Sholat bacaan pelan seperti zuhur dan asar, atau jahriyah keras semisal maghrib, isya dan subuh. Kemudian menurut Imam Malik, kalau sholatnya itu sirriyah pelan, maka makmum itu membaca Fatihah di belakang imam. Dan kalau sholatnya jahriyah atau bacaan keras, berarti makmum tidak perlu membaca Fatihah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, makmum tidak perlu membaca Fatihah di belakang imam, baik sholat sirriyah maupun jahriyah. Di masing-masing mengemukakan pendapatnya berdasarkan dalil-dalil. Jadi untuk mazhab Syafi'i dan Hambali memakai dalil la sholata lima lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sah sholat yang tidak membaca surat Fatihah. Kemudian kalau Imam Malik memakai dalil yaitu ayat Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Jika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah. Jadi kalau menurut imam ini memang mendasarkan pada firman Allah tersebut. Kemudian kalau menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mendasarkan pada ayat itu juga ya. Jadi kalau Al-Quran dibacakan maka cukup mendengarkan. Dan ada juga dalil dari hadis. Jadi imam itu untuk diikuti. Kalau takbir, takbirlah. Kalau membaca, maka dengarkanlah. Jadi tidak perlu ikut membaca, cukup mendengarkan. Ini pendapat beliau. Khatimatul bahthi. Jadi pungkasan pembahasan ini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi dalam membahas tafsir Al-Quran itu jangan sekali-kali dengan pendapat pribadinya, dengan akalnya, karena Rasulullah mengatakan jika orang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka
sebaiknya dia menempatkan dirinya ke neraka. Jadi tafsir itu sudah jelas riwayatnya dan telah disampaikan kepada para mufassirin, kita tinggal mengikuti. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.